Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi, biasa dipanggil Ibu Indah. Nah, biasanya Ibu memberikan sebuah layanan klasikal di setiap kelasnya masing-masing, namun kali ini berbeda. Ibu hanya memberikan sebuah layanan klasikal melalui video karena disebabkan oleh virus corona atau COVID-19 yang mewajibkan kita untuk belajar atau bekerja di rumah saja. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk mencegah penyebaran sebuah virus COVID-19 atau virus corona. Uh, ini bukan hanya untuk kesehatan pribadi, namun ini untuk kesehatan kita semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi, di mana materi yang Ibu bawakan berjudul Kian Mencari dan Disenangi Teman. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dianggap tepat untuk mencari dan disenangi teman. Yang pertama itu ada menciptakan interaksi. Nah, di mana ini adalah modal awal untuk membangun sebuah interaksi. Kita dapat menentukan orang-orang baik untuk diajak menjadi teman. Nah, selanjutnya interaksi dapat dibangun melalui perkenalan langsung yang diawali dengan perkenalan diri dan melalui pembicaraan, misalnya dengan menyatakan nama, alamat, minat, dan aktivitas favorit, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada bersikap menyenangkan, baik, dan penuh perhatian. Di mana di sini adalah kesan pertama yang menyenangkan adalah hal yang paling penting diawali interaksi, yang meliputi penampilan, sikap yang sopan, tenang, dan gembira. Nah, salah satu bersikap menyenangkan itu adalah sikap yang humoris. Nah, itu banyak yang disukai oleh teman-teman jika ingin berteman dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada tingkah laku profesional. Nah, di sini tingkah laku profesional adalah tingkah laku yang dianggap baik oleh kebanyakan orang, seperti jujur, dapat dipercaya, memberitahu hal yang benar, menjaga janji, murah hati, mau berbagi, menolong, dan bekerja sama. Nah, selanjutnya ada menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada orang yang memiliki sikap dan kepribadian yang positif. Nah, itu salah satu sifat yang menghargai diri sendiri. Seperti contohnya mendengarkan orang lain berbicara. Nah, itu salah satu orang yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Ada juga yang terbuka kepada orang lain, sopan, ramah, lucu, dan menjaga reputasi pribadi. Nah, selanjutnya ada menyediakan dukungan sosial. Nah, aktivitas yang menunjukkan kepedulian seperti memberikan pertolongan, nasihat, pujian, motivasi, atau melakukan kegiatan bersama seperti belajar. Nah, di sini juga termasuk bermain ya, duduk berdekatan atau berada dalam kelompok yang sama, itu juga masuk menyediakan dukungan sosial. Nah, ketika kita mempunyai strategi seperti itu, kita juga mempunyai cara untuk memperoleh teman baru di sekolah. Nah, yang pertama itu ada memperlihatkan keramahan. Nah, salah satu cara untuk memperoleh teman baru itu yaitu memperlihatkan keramahan. Kenapa? Karena orang yang selalu menunjukkan sikap senyum kepada orang lain atau ramah, itu bisa memberikan kita positif di mata teman yang ingin kita temani, begitu. Ya, kalau mau mendekati orang yang kelihatan ramah, orang akan mendekati orang yang kelihatan ramah, senang dan terbuka. Selanjutnya ada bergabung di kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di mana biasanya ekstrakurikuler itu bukan cuma satu kelas saja, melainkan berbagai kelas. Nah, kita juga bisa mendapatkan teman di luar kelas kita. Nah, kita juga bisa berteman dengan kakak kelas kita. Nah, selanjutnya ada berteman di kelas.
Nah, cara berteman di kelas itu, jika kamu dapat memilih di mana kamu duduk di kelas, duduklah dekat dengan orang yang ingin kamu ingin di sampingnya begitu. Jika tidak, kamu selalu dapat mencoba berteman dengan orang yang duduk di dekatmu. Sangat mudah berbicara dengan mereka selama di kelas, dan kalian memiliki hal yang dapat dibicarakan seperti itu. Mulailah berteman dengan menyatakan apakah mereka mau belajar bersama atau sesuatu yang semacamnya. Nah, selanjutnya ada mulailah dengan sesuatu yang sama. Nah, cara yang paling baik untuk memulai percakapan dengan sikap adalah dengan membawa sesuatu yang keduanya memiliki kesamaan. Contohnya, jika kamu suka Korea dan teman sebangkumu juga suka Korea, itu salah satu cara bagaimana kalian bisa melakukan sebuah obrolan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada senang memuji orang. Nah, biasanya orang senang dipuji, seperti contohnya, hai, tasmu bagus sekali, atau sepatumu bagus sekali. Nah, itu sebuah awalan untuk memberikan percakapan untuk bagaimana bisa memperoleh teman baru. Pujian yang sederhana dan tulus adalah sebuah jalan mudah untuk melalui sebuah obrolan atau membuat orang dapat menerima kamu. Nah, selanjutnya ada memulai dari sosial media. Nah, saat ada orang yang menarik dan kamu ingin berteman dengannya, kamu dapat memulai dari sosial media. Cobalah untuk memfollow Twitternya atau menambahkan teman di Facebook, atau follow IG-nya juga. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepadanya dan saling like foto. Selanjutnya yakni terbuka kepada siapapun. Nah, sikap yang terbuka ini, kalian jangan menilai orang dengan penampilannya saja. Luangkan waktu untuk berbicara dengan siapapun dan mencoba memahami seperti apapun keadaannya. Sekarang tersenyumlah dan aplikasikan tipis-tipis di atas selama mencari teman. Nah, ada juga biasanya kita selain berteman yang ingin kita temani, pasti juga ada teman yang tidak tepat untuk kita temani, ya kan? Cara yang tidak tepat dalam mencari teman yaitu ada beberapa perilaku jika kita lakukan dapat menjauhkan dan membuat teman enggan untuk dekat dengan kita. Yang pertama ada perilaku psikologis, di mana perilaku psikologis yang dapat merusak reputasi dan menyakiti perasaan teman kita, diantaranya buruk sangka, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri semata, memaki, bertingkah laku kasar, membicarakan keburukan teman, menyebarkan berita bohong, mempermalukan teman dan mengkritik teman dengan cara yang kasar. Itu sangat tidak baik, dan jika ada teman kalian seperti itu, tolong dijauhkan, karena itu bisa membuat sifat kita sama seperti dia. Jadi jika ada seperti itu, tolong dijauhkan. Nah, yang kedua ada sikap diri yang negatif. Pengaruh negatif dari lingkungan mempengaruhi kepribadian dan perilaku yang terbentuk pada seseorang. Nah, seperti perilaku psikologi tadi, ini sama halnya seperti itu juga kepada sikap diri yang negatif. Nah, selanjutnya ada perilaku antisosial. Nah, perilaku antisosial adalah perilaku menentang hidup bermasyarakat sosial yang muncul dari dalam diri. Contohnya adalah tidak menghargai orang lain, tidak peduli atau masa bodoh, kurang perhatian, menjauhkan diri dari pergaulan, tidak mau berbagi, tidak mau membantu, tertutup, dan tidak mau bekerja sama. Nah, saya sarankan jika kalian punya teman yang ingin menyendiri atau menutup atau tidak mau bergaul,
saya sarankan jangan jauhi, tapi dekati dia dan berikan mereka aura yang positif agar mereka bisa agar mereka bisa terhindar dari sikap-sikap negatif yang sebelumnya mereka miliki menjadi sikap yang positif. Nah, selanjutnya ada agresi fisik dan verbal. Nah, agresi fisik dan verbal merupakan sifat-sifat kepribadian yang mengganggu orang lain. Agresi fisik adalah kekerasan yang bertujuan untuk menyakiti orang secara fisik atau mengakibatkan kerusakan fisik seperti berkelahi, merusak, meludah, membolos, dan melanggar peraturan sekolah. Agresi verbal bertujuan menyakiti orang lain melalui perkataan seperti berteriak, menghina, membuat lelucon atas orang lain, mengejek, berbohong, memfitnah, menceritakan rahasia, dan menghasut. Nah, itu sifat-sifat yang tidak baik untuk dicontohkan untuk mencari teman baru begitu. Saya sarankan untuk menjauhi teman-teman yang memiliki sifat seperti itu. Nah seperti itu. Sampai situ materi yang Ibu akan bawakan. Jika ada kurang dipahami, kalian bisa kontak langsung Ibu. Nah, jika ada yang mau ditanyakan juga bisa kontak Ibu, karena di video ini tidak bisa mengajukan pertanyaan ya. Tidak seperti bimbingan klasikal yang masuk di kelas-kelas sebelumnya. Jadi jika ada yang ingin bertanya, kontak Ibu, dan insya Allah Ibu akan memberikan jawaban yang kalian inginkan. Nah, sekian dari video saya. Jangan lupa untuk stay home, jangan keluar rumah, dan tetap jaga kebersihan untuk pencegahan penyebaran virus corona. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.